Halo semuanya, di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pembahasan anggaran variabel di tugas mata kuliah anggaran perusahaan. Sebelum memasuki pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu anggaran variabel. Anggaran variabel adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval kapasitas tertentu dan merupakan seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat kegiatan yang berbeda. Selanjutnya, inti konsep dari anggaran variabel adalah merencanakan secara terperinci tingkat perubahan atau variabilitas biaya, terutama biaya tidak langsung dan sehubung dengan aktivitas perusahaan. Jadi, jadwal pengeluaran biaya yang berubah sesuai dengan perubahan tingkat kegiatan di masa depan. Selanjutnya ada kegunaan anggaran variabel, yaitu sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, sebagai pedoman kerja, dan sebagai alat manajemen untuk melakukan pengawasan kerja. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi anggaran variabel, yaitu ada dua. Yang pertama, untuk biaya upah tenaga kerja tidak langsung banyak dipengaruhi oleh sistem pembayaran upah yang ada di perusahaan. Yang kedua, apabila perusahaan memakai sistem upah waktu, maka upah tenaga kerja langsung tersebut merupakan biaya tetap karena besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh sistem perusahaan. Selanjutnya, apabila sistem upah menurut unit hasil, maka upah tenaga kerja merupakan biaya variabel, karena besar kecilnya tergantung pada aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk unit hasil. Kemudian, apabila perusahaan menggunakan sistem upah insentif, maka upah kerja tidak langsung tersebut merupakan biaya semi variabel, karena sebagian dari upah tersebut mempunyai sifat tetap atau unsur tetap, dan sebagian lagi berupa insentif mempunyai sifat variabel atau unsur variabel. Selanjutnya yaitu biaya bahan baku. Untuk biaya bahan baku ini dipengaruhi oleh yang pertama, teknologi proses produksi yang dimiliki dan dipakai oleh perusahaan. Yang kedua, sifat atau tingkah laku biaya bahan baku tersebut dalam kaitannya dengan teknologi proses produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang terakhir, kondisi mesin-mesin dan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan. Biaya pemeliharaan aktiva tetap. Yang pertama, kondisi aktiva tetap yang bersangkutan ditinjau dari sudut teknologis. Yang kedua, kondisi aktiva tetap yang bersangkutan ditinjau dari sudut umur pemakaiannya. Selanjutnya ada beban depresiasi aktiva tetap. Yang pertama, A. Harga atau nilai pembelian aktiva tetap yang bersangkutan. B. Umur ekonomis aktiva tetap yang bersangkutan. C. Nilai residu atau salvage value aktiva tetap yang bersangkutan. D. Metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan. Selanjutnya ada biaya produksi. Yang pertama ada jenis produk yang akan dijual oleh perusahaan. Yang kedua, keadaan pesaing di pasar. Yang ketiga, penguasa pasar. Yang terakhir, tersedianya modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, metode pemisahan semi variabel. Metode pemisahan semi variabel merupakan industrial engineer yang harus benar-benar terlihat pada proses produksi, yang mencakup desain barang-barang yang dihasilkan, layout pabrik, urutan proses produksi, dan segala permasalahan maupun biaya yang berhubungan. Cara ini diperlukan apabila data historis tentang semuanya tidak tersedia atau tidak dapat dipakai lagi untuk masa mendatang. Atau meskipun data historis cukup tersedia, cara ini dapat dipakai sebagai alat penguji analisa data historis. Yang pertama, metode perkiraan langsung digunakan apabila perusahaan mempunyai data historis, tetapi tidak dapat dipakai untuk masa yang akan datang, atau perusahaan yang baru berdiri, sehingga belum mempunyai data. Yang kedua, metode biaya terjaga dalam dunia nyata sulit untuk diterapkan, karena tidak beroperasinya pabrik selama menjaga biaya tetap. Yang ketiga, metode korelasi menitik beratkan pada data masa lampau dengan menggunakan salah satu alat analisis statistik. Dan yang terakhir, metode titik tertinggi dan terendah merupakan metode untuk memisahkan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap.
dengan cara mencari selisih antara tingkat biaya dan satuan tertinggi dengan tingkat biaya dan satuan terendah. Selanjutnya yaitu bentuk anggaran. Bentuk anggaran yang pertama yaitu bentuk variabel budget yang dengan jelas melihatkan masing-masing unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel secara terpisah. Berikut ini adalah contoh soal dari anggaran variabel. PT Nagi menyajikan sebuah data dan biaya penjualan pada berbagai tingkat penjualan bulanan sebagai berikut. Ada dua data, jumlah penjualan dan biaya penjualan. Yang pertama ada 15 juta rupiah pada jumlah penjualan, serta 2 juta rupiah pada biaya penjualan. Lalu ada 14 juta rupiah di jumlah penjualan, serta 1.900.000 di biaya penjualan. Kemudian 16 juta rupiah di jumlah penjualan, serta 2.100.000 pada biaya penjualan. Lalu 17 juta rupiah pada jumlah penjualan, serta di biaya penjualan yaitu 2.200.000. Kemudian di ketentuan dan pertanyaan. Ketentuan di sini yaitu ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang pertama, harga jual persatuan produk yaitu Rp2.000. Dan yang kedua, rencana penjualan pada bulan Oktober 2021 sebesar 12.000 unit daripada penjualan tahunan sebesar 150.000 unit. Nah, pertanyaannya, berdasarkan pada data di samping tersebut ditentukan 1. Anggaran variabel dalam bentuk persamaan. 2. Anggaran variabel bulan Oktober 2021 dengan metode titik tertinggi dan metode titik terendah. Di sini terlihat ada beberapa data, yaitu data jumlah penjualan, harga unit, dan biaya penjualan. Pertama-tama yaitu di jumlah penjualan. Angka yang kita ambil yaitu angka yang paling besar di penjualan dan angka yang paling kecil di jumlah penjualan. Terlihat di video, angka yang paling tinggi di jumlah penjualan yaitu 17 juta, sedangkan angka yang paling rendah di jumlah penjualan yaitu 14 juta. Selanjutnya harga per unit. Di video tertera 2.000. 2.000 ini adalah harga persatuan produk yang telah ditentukan oleh perusahaan. 8.500 ini adalah hasil dari pengurangan 17 juta dikurang 2.000 sama dengan 8.500 serta yaitu 2.200.000 yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya menjumlahkan angka yang paling kecil di jumlah penjualan yaitu 14 juta. Di harga per unit di situ di baris kedua juga ada 2.000. 2.000 ini tadi telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, di sebelahnya yaitu harga per unitnya yaitu 7.000. 7.000 ini adalah hasil dari pengurangan 14 juta di jumlah penjualan dikurang 2.000 di harga per unit sama dengan 7.000 per unit. Di biaya penjualannya yaitu 1.900.000 itu adalah harga yang telah ditentukan oleh perusahaannya. Nah, ini lanjutan dari pengurangan data sebelumnya. Komponen biaya variabel per unit yaitu 300.000. 300.000 ini hasil dari pengurangan biaya penjumlahan dibagi 1.500. 1.500 ini pengurangan dari harga per unit. Hasilnya 200. Total biaya penjualan pada 7.000 produk. 7.000 produk ini langsung dari perusahaan. Hasilnya yaitu 1.900.000. Selanjutnya yaitu komponen biaya variabel pada 7.000. Hasilnya yaitu 1.400.000. 1.400.000 ini hasil dari 7.000 dikali 1.500.000 yaitu 1.400.000. Jadi komponen biaya tetap dengan simbol A yaitu 500.000. Jadi persamaannya Y sama dengan A ditambah BX sama dengan Y sama dengan 500.000 atau A ditambah 200X atau BX. Selanjutnya ke penyelesaian yang kedua, yaitu tentukanlah anggaran variabel bulan Oktober 2021 dengan metode titik tertinggi dan metode titik terendah. Karena persamaan telah kita temukan, jadi kita langsung saja ke penghitungan kedua ini, yaitu Y sama dengan 500.000 ditambah
200.000 X. Y sama dengan 500.000 ditambah 200 dikali 12.000. Y di Oktober 2021 sama dengan 500.000 ditambah 2.400.000. 2.400.000 ini adalah 200.000 dikali 12.000. Hasilnya 2.400.000. Y sama dengan bulan Oktober 2021 sama dengan 2.900.000. Jadi, biaya penjualan pada bulan Oktober 2021 adalah 2.900.000. Cukup sekian penjelasan dari pembahasan anggaran variabel. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat untuk pemahaman kamu tentang anggaran variabel. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video edukasi selanjutnya. Thanks for watching. See you next video. Bye-bye.